Sawadikap, kun sebai di mai, kapun kap. Jumpa lagi di Ringkas Movie Cabang Thailand. Karena kali ini kita akan meringkas sebuah film dari negeri Gajah Putih berjudul Chocolate yang dirilis tahun 2008. Judulnya sih seperti film drama ya, tapi bukan. Film ini adalah salah satu film action terbaik versi Mimin guys. Karena mereka buatnya niat banget, tanpa stunt double. Di akhir video Mimin akan tayangkan beberapa klip behind the scene-nya guys. Tanpa berlama-lama lagi, 5, 4, 3, 2, 1, and... Open the door! Open the door! Open the door fast! Diceritakan seorang bos mafia sekaligus lintah darat Thailand bernama Eight. Jangan tanya kenapa namanya Eight guys. Di filmnya memang nggak dijelaskan nama mafia satu ini. Ya pokoknya begitulah adanya. Eight selalu kejam terhadap orang-orang yang telat bayar hutangnya. Dan dia memiliki pengawal pribadi perempuan bernama Zin yang berparas cantik. Namun kecantikannya itu sangat mematikan jika dia mulai menagih hutang bosnya. Karena jika para utangers tidak tepat waktu membayar dan selalu kabur-kaburan, alamatlah akan merasakan asinnya darah sendiri. แล้วมึงจะใช้เงินของกูทั้งหมดเหลืออีกเท่าไหร่ 20,000 Lalu, tiba-tiba kita dibawa ke sebuah ruangan yang mana di sana Zin sedang ditodong senjata oleh seorang anak buah Yakuza bernama Rio. Namun, di seberang meja itu pun ternyata bos Yakuza cabang Thailand bernama Masashi juga merasakan dinginnya moncong beceng wanita jejadian anak buah Eight. Antar geng mafia ini ternyata berseteru mengenai wilayah kekuasaan. Suasana memanas sesaat ketika Rio tak sengaja mematahkan tusuk kondenya Zin, yang membuat kepala Rio akhirnya merasakan kerasnya meja di hadapannya karena Zin dengan mudah melumpuhkannya. Namun, akhirnya Masashi memberikan sejumlah uang sebagai tanda permintaan maafnya kepada Eight atas kegaduhan yang dibuat oleh anak buahnya dan berjanji tidak akan memasuki wilayah kekuasaan Eight lagi. Tapi ternyata setelah kejadian itu, Masashi jatuh hati terhadap Zin yang ternyata cinta Masashi tidak bertepuk sebelah tangan. Mereka pun memadu kasih secara diam-diam karena cinta mereka adalah cinta terlarang. Macam judul lagu ya. Tapi sepintar apapun tupai melompat, dia nggak akan ikut olimpiade. Pada akhirnya, Eight tahu asmara dua sejoli ini. Sehingga pada suatu malam, Eight membawa Zin pergi menuju Lapo Tua, yang mana di sana ternyata ada Masashi dan dedengkotnya. Eight lalu menembak membabi buta gerombolan Yakuza tersebut, sehingga mereka kocar-kacir. Melihat Eight akan menembak pujaan hatinya, Zin menghalangi Eight. Eight dengan amarahnya memberi kesempatan Masashi untuk pergi. Namun dengan syarat, Eight tak mau melihat mereka bersama lagi. จำคำพูดกูไว้ยอมไม่ได้นะจากวันนี้นะ Demi melindungi kekasihnya itu, pada akhirnya Zin merelakan Masashi untuk pergi ke Jepang demi keselamatannya. Singkat cerita, sepeninggal Masashi, Zin sudah tak bekerja dengan Eight lagi karena kini dia sudah tekdung buah dari pergaulan bebasnya dengan Masashi. Dan 9 bulan 2 hari kemudian, lahirlah buah hati nan cantik jelita bernama Zen. Namun, apalah nak dikata, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Zen terlahir dengan kelainan pada perkembangan otaknya sehingga membuatnya menjadi anak autis. Namun Zin sangat mencintai Zen dan merawatnya dengan penuh cinta. Jika Zen menangis yang tak diketahui sebabnya, hanya coklatlah yang bisa menenangkannya. Zin pun mengabarkan keadaannya kepada Masashi melalui sebuah surat. Namun ternyata Priscilla, wanita jejadian yang kini menjadi pengganti Zin sebagai pengawal Eight, mengetahui hal tersebut dan melaporkan kepada bosnya. Dan tanpa harus assalamualaikum, tiba-tiba Eight dan Priscilla tiba di rumah Zin untuk memperingatinya agar jangan lagi berhubungan dengan Masashi. Dan sebagai pengingat, Eight memotong salah satu jempol kaki Zin. วันที่เสียมันไป
Setelah kejadian itu, Zin memutuskan untuk pindah rumah untuk menghindari gangguan dari Aid. Zin mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran Jepang. Ketika dia pulang dari tempat kerja tersebut, dia melihat beberapa anak jalanan sedang membuli seorang bocah gembul yang juga anak jalanan. Zin pun memutuskan untuk merawatnya. Dia bernama Mon, yang kini menjadi satu-satunya teman Zen. Di dekat rumah baru mereka tersebut, ternyata ada sebuah perguruan Muay Thai yang setiap hari Zen selalu memperhatikan melalui jendela rumahnya para pria-pria kekar itu latihan. Zen memiliki ketertarikan terhadap bela diri itu, yang pada akhirnya suatu ketika dia mulai mempraktekkan gerakan-gerakan yang selama ini dia lihat. Dan ternyata di dalam kekurangan Zen, Zen memiliki kelebihan bisa menirukan segala jurus bela diri itu hanya dengan melihatnya. Dia memiliki insting dan refleks yang sangat tajam, yang tanpa sadar Mon selalu mengasahnya setiap hari. Hingga ketika mereka sudah beranjak remaja, Mon yang ternyata si paling bisnis ini memanfaatkan keterampilan Zen tersebut untuk dijadikan tontonan berbayar agar mendapatkan cuan. Yang mana penonton akan diberikan sebuah bola oleh Mon dan Zen akan berusaha menangkap bola tersebut meski penonton melemparnya dari arah belakang. Dan tiba-tiba ternyata pisau tersebut dilempar oleh seorang ketua preman pasar impres yang belum pensiun seperti Kang Muslihat. Melihat gerombolan cecunguk tersebut, Mon segera membawa Zen pergi. Namun sang ketua preman itu malah menahan kursi yang hendak dibawa Zen, yang membuat Zen marah dan menghajar mereka semua dengan mudah. Setibanya di rumah, ketika Mon mengobati luka Zen, tiba-tiba saja Zen berteriak karena ada seekor lalat yang menggerayanginya. Ternyata Zen meski lihai bertarung, namun dia memiliki kelemahan terhadap lalat. Mengetahui apa yang terjadi pada anaknya, Zen memarahi Mon karena sudah membahayakan nyawa Zen. Sementara Mon melakukan semua itu bukan untuk memperkaya dirinya, melainkan untuk membantu biaya pengobatan Zen yang ternyata memiliki penyakit kanker yang mulai parah dan harus segera dirawat. Kemudian setelah beberapa hari perawatan di rumah sakit menjalani kemoterapi, kini Zin harus kembali ke rumah dengan keadaan lemah karena uang mereka tidak cukup untuk merawat ibunya begitu lama di rumah sakit. Kini Zen dijaga oleh Moon. Mereka tetap menjalankan bisnis pertunjukan seperti biasanya untuk mengumpulkan cuan demi pengobatan Zin. Namun meski mereka sudah bekerja keras, uang itu belum cukup untuk membiayai pengobatan ibu mereka. Suatu ketika Zen ingin mengajak ibunya JJS seperti biasanya mereka lakukan. Akan tetapi Zen tidak tahu bahwa keadaan ibunya sudah semakin parah. Ibunya menolak dan Zen pun mengamuk sejadi-jadinya hingga tak sengaja menarik rambut ibunya yang ternyata palsu. Melihat hal itu, Mon pun segera mengajak Zen keluar untuk menenangkannya. Namun ketika Zen sampai di rumah, ia merasa bersalah kepada ibunya dan sebagai bentuk penyesalannya itu, dia memotong rambutnya. Sementara Mon yang hendak beberes rumah, tak sengaja dia menemukan sebuah buku catatan dan alangkah terkejut dan senangnya dia ketika mengetahui isi buku tersebut yang ternyata adalah catatan bon pelanggan mantan bos Zin, yaitu Aid. Namun Mon mengira itu adalah catatan orang-orang yang pernah berhutang pada Zin. Bon kopi limit kakek Pujiono, pantesan tahan lama nih kakek. Bon rokok Japar, bon teh gelasnya, maaf itu catatan toga si Mimin. Garing. Yang mana itu membuat otak Mon kembali dipenuhi dengan cuan. Keesokan harinya, Mon mengajak Zen menemui utangers pertama, si kakek Pujiono, dan mencoba menagihnya. Namun, percobaan pertama gagal karena mereka malah dihajar anak buah si kakek. Mereka segera pulang, namun malamnya Zen masih kepikiran dengan hutang tersebut. Dan akhirnya, dia malah menyambangi si kakek kembali, hanya seorang diri. Dan perkelahian
pun tak terelakkan. Meski sempat babak belur dihajar anak buah si kakek, akhirnya Zen mendapatkan uang tersebut dengan menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, Moon dan Zen pun mendatangi si Jafar untuk menagih hutang rokoknya yang sudah karatan. Dan kembali, mereka harus menghadapi anak buah Jafar. Tapi kali ini Zen tak menahan diri untuk menghajar mereka semua. Namun ketika mereka datang pada utangers selanjutnya yang berada di pasar Inpres, belum sempat Mon dan Zen menagih hutang tersebut, Zen malah kewalahan dengan serbuan lalat yang merupakan kelemahannya. Dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Namun Zen tetap berusaha mencari cara agar dia menagih uang tersebut tanpa harus takut dengan lalat. Pada akhirnya dia memberanikan diri datang kembali ke pasar itu dengan menggunakan kacamata renang dengan harapan dapat mengalihkan perhatiannya dari lalat. Namun itu semua sia-sia. Ternyata suara dengungan lalat mengganggu pendengaran Zen yang sangat sensitif. Tapi tiba-tiba dengan raket anti lalat itu pun Mon dapat menolong Zen dan akhirnya Zen dapat mengalahkan sang penjagal daging pasar Inpres itu dan mendapatkan uangnya. Di pagi hari, Zen yang masih tertidur pulas kecapean semalaman menghajar tukang jagal pasar Inpres hingga tak sadar ibunya datang mendekatinya. Melihat tubuh anaknya dipenuhi bekas luka dan memar, dan Zin juga menemukan buku yang selama ini ia rahasiakan. Zin pun sedih melihat keadaan anak kesayangannya tersebut. Karena penyakitnya, Zen yang autis harus banting tulang mencari uang untuk pengobatannya. Kalau Zen ini memang benar-benar banting tulang cari uang nih guys, bukan karena KDRT. Seperti ya bodo amat lah. Lalu kita kembali pada si Jafar yang ternyata anak buah Eid, dan dia mengadu kepadanya karena sudah ditagih dan dihajar oleh anaknya Zin. Mendengar hal itu, Eid pun memerintahkan anak buahnya agar selalu mengawasi Zen. Di sisi lain, ketika Mon sedang menebus obat untuk Zin, dia diberi sebuah coklat kesukaan Zen oleh seorang petugas rumah sakit tersebut. Namun tidak tahu siapa yang menitipkan coklat untuk Zen itu. Mon pun memberikannya kepada Zen setibanya di rumah. Melihat Mon sudah pulang, Zin memanggilnya untuk ditanyai di mana mereka mendapatkan uang selama ini. Namun belum sempat Mon menjawab, tiba-tiba ternyata di dalam bungkusan coklat itu terdapat sebuah jempol kaki yang tak lain dan tak bukan itu adalah milik Zin yang dipotong oleh Eid beberapa tahun silam. Seketika Zin pun marah kepada Mon karena tak sengaja sudah membawa masa lalunya yang kelam kembali. Namun Zin tahu bahwa bukan kesalahan Mon dan Zen sepenuhnya. Yang akhirnya Zin meminta agar Mon mengantarkan sebuah surat ke restoran Jepang tempat ia bekerja dulu, agar surat itu dikirimkan pada Masashi untuk dimintai bantuan. Karena Zin sadar ada bahaya mengancam jiwa mereka ke depannya. Mon pun segera berangkat ke restoran tersebut. Setelah urusannya selesai, ketika dia hendak pulang, tak sengaja dia berpapasan dengan ajudan Eid, Priscilla, si wanita paruh laki. Dan seketika Priscilla pun membawa surat yang akan dikirimkan Zin. Ia memberikannya kepada Eid. Namun ternyata Eid malah membiarkan surat itu terkirim pada Masashi agar dia datang ke Thailand. Dengan begitu Eid bisa menuntaskan dendam yang selama ini dia pendam. Yang ternyata selama ini Eid menaruh hati pada Zin. Wanita memang kadang bisa membuat para lelaki bunuh-bunuhan. Seperti kasus, ya tahu sendirilah ya.
Mendapati surat yang dikirimkan oleh Zin, Masashi segera memerintahkan anak buahnya Ryo untuk menjaga keluarganya. Dan ketika Ryo tiba di rumah Zin, tidak ada siapapun di rumah itu karena Zin sudah membawa Zen ke tempat persembunyian. Namun ternyata bukan hanya Ryo yang bertandang ke rumah tersebut. Sekelompok manusia sisa-sisa kaum Nabi Lut juga mencari Zin dan anaknya untuk ditangkap. Karena mereka tidak menemukan Zin dan Zen, salah seorang dari mereka melapor pada Eid dan Eid memerintahkan mereka menunggu karena dia OTW ke TKP. Namun tiba-tiba setelah Ryo menghabisi mereka semua, dia pun segera memberitahu Masashi. Namun apa hendak dikata, ternyata It's me. Remember? Masashi pun segera menuju Thailand dengan meminta izin kepada ketua klan Yakuzanya. Sementara Zin yang sudah menunggu Mon yang tak kunjung ada kabar, segera menelponnya. Namun ternyata di seberang sana Priscilla yang menjawab telepon tersebut. Mengetahui hal itu, untuk menyelamatkan Mon, Zin terpaksa mengikuti perintah Eid agar datang ke restoran Jepang di mana dia bekerja sebelumnya. Singkat cerita, Zin dan Zen pun tiba di restoran tersebut di mana Eid dan komplotannya sudah menunggu. Namun karena Zen tak melihat ada Mon di sana, dia lalu menyebut-nyebut namanya. Mendengar hal itu, Priscilla pun membawa Mon ke hadapan Zen yang ternyata masih hidup. Namun keadaannya memprihatinkan karena tertembak di perutnya. Sementara Eid menjelaskan pada Zin bahwa anaknya sudah membuat masalah pada komplotannya. Oleh karena itu, dia ingin memberi pelajaran pada anaknya. Kembali pada Zen yang melihat Mon semakin kesakitan, Zen segera beranjak untuk mendekati Mon. Namun dia dihalangi oleh Priscilla yang menodongkan pistol padanya. Zen yang kesal pun segera melancarkan tendangannya kepada Priscilla yang membuatnya terjengkal. Melihat hal itu, Zin pun menyerang Eid yang menodongkan pistol padanya. Namun sayang, dia harus tertembak pada lengannya meski dia sempat menusuk perut Eid dengan tusuk konde. Perkelahian pun tak terelakkan. Dalam keadaan tersebut, Zin tak bisa berbuat banyak sehingga akhirnya dia disandera oleh Eid. Sementara Zen harus menghadapi anak buah Eid yang banyak untuk menyelamatkan ibunya. Zen yang penuh amarah pun menghabisi satu persatu anak buah Eid. Dan tiba-tiba salah satu anak buah Eid yang mabuk kecubung pun datang. Dan ternyata dia cukup tangguh untuk Zen. Sempat membuat Zen kewalahan karena gerakan lawannya tak terduga, namun itu tak berlangsung lama karena Zen memiliki kelebihan untuk meniru gerakan yang dilihatnya. Dan akhirnya Zen pun dapat mengalahkannya. Akan tetapi Zen sudah kehabisan energi untuk menyelamatkan ibunya. Dan di saat-saat genting itu, Masashi pun tiba untuk menyelamatkan keluarga yang dicintainya tersebut. Namun dia pun mulai kewalahan melawan anak buah Eid yang seperti tak ada habisnya. Sementara Zen yang melihat gerakan ayahnya itu mulai mempraktekkan jurus-jurus tersebut untuk membantu sang ayah. Eid yang melihat kesempatan untuk membunuh Masashi, dia segera menyerang Masashi dari belakang. Namun Zin menyelamatkan kekasihnya itu yang membuat dia tertusuk katana yang dihunus oleh Eid. Masashi masih sibuk meladeni anak buah Eid. Sementara Eid berniat kabur dengan membawa Zin. Namun Zen segera mengejarnya hingga ke atas gedung tersebut. Karena merasa terdesak, Eid pun melarikan diri dengan melompat ke gedung di seberangnya. Namun itu semua sia-sia karena akhirnya Zen pun dapat mengalahkan Eid. Pada akhirnya, Zen harus merelakan kepergian orang yang sangat dicintainya. Sungguh, film action terniat yang sangat mematahkan tulang. Karena di akhir film, kita diperlihatkan bagaimana mereka membuat film ini.
Sekian dulu ringkasan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai kita berjumpa litan. Kapun kap.